Lalu setelah 1 jam kemudian di zona aman terakhir di lokasi pila puncak diameter pembatas 20 meter, pembawa acara pun meminta semua para peserta untuk masuk ke dalam zona aman dalam waktu 1 menit. Jika tidak akan didiskualifikasi. Dan tak berselang lama, kedua tim pun kini telah memasuki zona aman. Sia Cui mengatakan bahwa akhirnya mereka keluar dari persembunyian seperti tikus yang lari di jalanan. Dirinya sudah lama menunggu mereka di sini. Lin Xin pun hanya tertawa menanggapi hal ini dan bertanya, apakah seperti itu? Dirinya pikir sudah akan ada teriakan-teriakan histeris sekarang. Berlarian seperti lalat tanpa kepala hanya untuk mencarinya. Si Acui pun seketika mengaktifkan komunikasinya dan meminta Yuan Run mematikan suaranya. Yuan Run pun mengerti dan meminta tim acara untuk menonaktifkan semua suara siaran. Pasang teks berjalan di bagian bawah layar bahwa ini gangguan peralatan mic dan sedang diperbaiki. Tinggalkan hanya satu sumber suara yang terhubung ke earphone Bluetooth miliknya. Petugas pun mengerti. Lalu si Acui seketika memberikan tembakan. Peringatan kepada Lin Xin dan Neng Icha. Si Acucuy pun menyebut bahwa dirinya bisa saja menghabisi Lin Xin kapanpun, tapi dirinya belum akan melakukannya sekarang. Karena saat ini Lin Xin hanyalah katak dalam tempurung, tidak tahu diri dan buta terhadap kenyataan. Tereliminasi sekarang justru akan jadi bentuk belas kasihan untuk Lin Xin. Lin Xin seketika bertanya mengapa si Acuy mencuri ucapannya. Dirinya juga merasa menjatuhkan si Acuy langsung itu terlalu mudah. Si Acuy seketika terpancing provokasi Lin Xin dan bertanya. Lin Xin pikir, siapa Lin Xin? Selama ini dirinya sudah terlalu sabar menahan diri. Kalau bukan karena keberuntungan tolol, Lin Xin bahkan tidak pantas muncul satu layar dengan dirinya. Lin Xin bahkan mencoba merebut sorotannya dan para penggemar itu berani-beraninya mereka lebih mendukung Lin Xin daripada dirinya. Benar-benar keterlaluan. Sampah menjikan seperti Lin Xin seharusnya tetap berada di tempat busuk asal Lin Xin. Yao Tio pun berbisik kepada si Acu untuk memintanya tidak gegabah. Siaran ini masih berlangsung. Kalau kata-kata itu disiarkan, akibatnya akan fatal. Namun si Acuy seketika membentak Yao Tio dan memintanya untuk diam. Lalu saat ini para penonton pun bingung dengan apa yang saat ini mereka bicarakan karena tidak bisa mendengar apa-apa. Penonton online pun mendesak tim teknis untuk cepat memperbaiki ini. Lalu si Acuy menegaskan bahwa Lin Xin menang beberapa kali hanya karena trik murahan. Dan sekarang benar-benar merasa jadi seseorang mahasiswa rendahan yang bahkan tidak layak membersihkan sepatunya. Dirinya bisa menghancurkan Lin Xin seperti kutu dengan satu jentikan jari. Lin Xin pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa dirinya baru ingat si Acuy sedang membicarakan kecurangan dirinya sendiri. Mulai dari pakai peluru di arena berkuda, mengacaukan rakit dan sudah menyiapkan satu senjata sebelumnya. Selain pakai cara kotor, apalagi yang bisa si Acuy lakukan? Lin Xin pun meminta si Acuy untuk menembaknya pakai senapan cat itu. Si Acuy pun bertanya, apakah Lin Xin tahu berapa besar kekuasaan yang dirinya pegang? Dirinya bisa buka semua aib Lin Xin kapan saja dan banjiri internet dengan skandal Lin Xin. Penipuan, pencurian, pelecehan, dan sangat banyak tuduhan sampai dirinya sendiri sudah lupa jumlahnya. Si Acuy pun tertawa puas dan meminta Lin Xin menebaknya. Selain itu, Lin Xin pikir, alma maternya akan berbuat apa terhadap sampah seperti Lin Xin? Apa orang tua Lin Xin akan malu sampai bunuh diri dari atap? Atau apakah teman Lin Xin akan menjauhinya seperti wabah? Hidup Lin Xin akan lebih menyiksa dari kematian. Seketika Neng Icha bereaksi dengan hal ini dan menyebut si Acuy sudah gila. Si Acuy seketika mengangkat senjatanya dan meminta Lin Xin untuk berlutut sekarang. Merangkak ke sini seperti anjing dan jilat sepatunya. Memohon agar dirinya mau mengampuni Lin Xin. Mungkin takdir akan cukup murah hati memberi Lin Xin tiket sekali jalan ke luar negeri seperti Vietnam, Laos, negeri bajak laut, dan lain-lain. Lin Xin bebas untuk memilih atau langsung lompat sekarang mungkin mati akan menyelamatkan sedikit harga diri Lin Xin yang menyedihkan itu. Si Acuy pun meminta Neng Icha untuk mendekat. Si Acuy yakin Neng Icha cerdas dan tidak akan memihak kepada orang goblok ini. Lalu Neng Icha pun tersenyum dan bertanya soal orang goblok ini. Si Acuy sepertinya sedang berbicara tentang dirinya sendiri.
Si Acuy pun seketika sangat marah dengan kata-kata ini. Dan Neng Ica mengatakan kepada Yao Tio bahwa akhirnya Yao Tio melihat siapa si Acuy sebenarnya. Bahkan sekarang, apakah Yao Tio masih akan membelanya? Si Acuy menyebut bahwa Yao Tio akan selalu jadi penggemarnya yang setia. Dia tidak akan mengkhianati dirinya seperti jalang bling-bling itu. Cuman karena dipijat di kaki sekali oleh Linsin langsung berpaling seperti kucing birahi. Namun Yao Tio seketika meminta si Acuy untuk mencukupkan hal ini serta bertanya, mengapa si Acuy bisa berubah sejauh ini? Demi sebuah pertunjukan, si Acuy menghancurkan keluarga dan hidup orang lain. Apa yang sudah terjadi pada si Acuy? Namun akibat kata-kata ini, si Acuy seketika mendorong Yao Tio dan bertanya, apakah Yao Tio juga mau mengkhianati dirinya? Dan akibat dorongan ini, Yao Tio jatuh dan terluka. Yao Tio pun tidak terima dengan perlakuan ini. Seketika melepaskan tembakan hingga mengenai mata si Acuy. Dan Neng Ica pun tidak menyangka akan jadi seperti ini. Si Acuy pun sangat marah dengan hal ini dan menyebut Yao Tio sebagai jalang. Yao Tio menekankan bahwa permainan sudah selesai dan meminta si Acuy untuk kembali menjadi si Acuy yang dulu. Linsin hanya menolong orang yang butuh bantuan. Linsin cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang waras. Tapi demi kompetisi ini si Acuy kehilangan akal. Si Acuy bukan lagi si Acuy yang dulu dicintai semua orang. Kembali si Acuy tidak terima dengan kata-kata ini dan seketika menyebut Yao Tio sebagai jalang birahi dan memukulnya. Dan bersamaan dengan hal ini siaran pun tiba-tiba dimatikan. Para penonton pun seketika bertanya-tanya mengapa tiba-tiba berhenti apa yang sedang terjadi. Sedangkan Yuan Ran menyebut bahwa dirinya mendukung si Acuy serta meminta si Acuy untuk mengerahkan semua kemampuannya. Siapapun yang berani melawan si Acuy harus membayar harganya. Dan saat ini Yao Tio pun terkapar akibat pukulan ini. Lalu Neng Ica menyebut bahwa si Acuy benar-benar sudah gila. Menyakiti orang hanya akan membuat si Acuy masuk penjara. Dengan ini karir si Acuy sudah tamat. Si Acuy pun hanya tertawa menanggapi hal ini. Orang biasa mungkin akan dipenjara, tapi dirinya adalah idola jutaan gadis. Hukum mana yang bisa menghukum dirinya? Penggemarnya sangat banyak. Tim humasnya juga yang terbaik dan paling mahal. Dirinya sekaya itu. Siapa yang bisa mengalahkan dirinya dalam opini publik? Si Acuy pun mengatakan kepada Neng Ica bahwa dirinya memberi Neng Ica satu kesempatan terakhir. Skandal viral bersama dirinya atau tetap jadi pecundang bersama orang goblok ini. Namun Neng Ica menekankan, walaupun si Acuy pria terakhir di bumi, dirinya tidak akan memilih si Acuy walaupun Linsin dibully habis-habisan di dunia ini. Walaupun Linsun dibully habis-habisan di dunia maya, dirinya akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu Linsin membersihkan namanya. Bahkan, kalau dirinya gagal dan semua orang membenci Linsin, dirinya akan tetap mencintai Linsin. Si Acuy pun sangat kaget mendengar pernyataan Neng Ica. Lalu Neng Ica menekankan bahwa dirinya tidak peduli walau sekarang sedang siaran langsung. Dirinya hanya mau Linsin mengerti perasaan dirinya yang sebenarnya. Linsin pun merespon hal ini dan menatap Neng Ica dengan wajah cabulnya. Dan Neng Ica menyebut bahwa dirinya mencintai Linsin dan mencelepot Linsin. Bersamaan dengan hal ini, tingkat kesukaan Neng Ica bertambah 5%. Hingga tingkat kesukaan Neng Ica menjadi 100%. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Linsin karena telah berhasil menyelesaikan misi serangan balik yang ketujuh. Hubungan antara Neng Ica dan Linsin telah berbalik. Mulai sekarang, Neng Ica akan setia sepenuhnya kepada Linsin dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Notifikasi lain menyebut bahwa dalam fase kedua, Linsin sudah menghabiskan dana 2 miliar untuk serangan balik dan mendapatkan cashback 500 juta berdasarkan pengembalian 10%. Semua atribut meningkat satu tingkat hingga menjadi level 19. Level saat ini telah naik untuk seluruh atribut. Linsin bisa memilih satu skill secara bebas. Linsin masih memiliki 3 kesempatan tersisa untuk memilih skill. Lalu si Acuy yang melihat pemandangan ini sangat kaget dan tidak percaya hal ini. Hal ini pun membuat pikiran si Acuy menjadi gila. Dan seketika maju menyerang Linsin dengan niat membunuh. Dan seketika mendorong Linsin hingga menjatuhkan Linsin ke sisi tebing.
Melihat Lin Xin jatuh, Neng Icha seketika panik dengan tangisannya. Yuan Run yang melihat Lin Xin jatuh tertawa puas dan menyebut bahwa Lin Xin akhirnya mati serta memuji kerja bagus dari si Acuy. Yuan Run seketika meminta tim acara untuk putuskan terus sinyalnya. Yuan Run juga meminta tim humas untuk menyiapkan siaran pers dan katakan bahwa Lin Xin jatuh dari tebing karena kecelakaan. Orang seperti Lin Xin yang bahkan kematiannya dirayakan netizen. Setidaknya sekarang dia tidak lagi menyia-nyiakan ruang publik. Tim acara pun mengerti. Yuan Run menilai bahwa perempuan jarang Neng Icha itu juga sebaiknya ikut terjatuh dari tebing sekalian. Satu-satunya belihan jiwa sejati yang layak untuk si Acuy hanyalah dirinya seorang. Lalu Neng Icha pun hanya bisa meratapi kejadian ini dengan tangisnya. Si Acuy menyebut bahwa jelas-jelas hanya Neng Icha yang paling pantas berpasangan dengan dirinya secara publik. Lalu mengapa Neng Icha membiarkan dirinya ternodai oleh si goblok itu? Dan yang lebih buruk, Neng Icha menyaksikan dirinya melakukan pembunuhan. Itu artinya tidak ada pilihan lain untuk Neng Icha selain mati. Di saat si Acuy berniat mendorong Neng Icha, Lin Xin kembali muncul serta melepaskan pukulan God Hand-nya. Hingga si Acuy terjatuh. Si Acuy yang jatuh pun tidak percaya Lin Xin masih selamat. Lin Xin pun mengatakan bahwa si Acuy berpikir berhasil mendorong dirinya jatuh dari tebing, tapi dirinya hanya berpura-pura. Si Acuy pikir dengan mengendalikan suara dan gambar siaran langsung tidak akan ada yang tahu apa yang si Acuy katakan dan lakukan. Padahal dirinya sudah lebih dulu menugaskan seseorang untuk meretas sistem siaran langsung si Acuy. Semua perbuatan si Acuy barusan sudah terekam. Si Acuy pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Lin Xin bahkan tidak punya ponsel. Lin Xin pun menyebut bahwa saat mereka semua mencari dirinya dan mengepung dari segala arah, dirinya sempat berputar sedikit ke rumah dan melakukan satu panggilan. Dirinya menghubungi Yanyan untuk membantu dirinya menghubungi tim perusahaan Neng Icha dan jalankan rencananya. Dengan akting cemerlang Neng Icha. Barusan ekspresi putus asa itu begitu tayang. Bisa dibayangkan berapa banyak orang di internet yang akan mendukung pihak mereka. Namun Neng Icha mengaku meskipun itu hanya akting dirinya benar-benar khawatir. Si Acuy pun nampak kaget dan tidak percaya dengan hal ini. Lalu saat ini rekaman saat si Acuy menghina Lin Xin secara verbal sudah viral. Begitu juga si Acuy memukul seseorang dan langsung jadi trending. Si Acuy juga diduga melakukan pembunuhan. Saat ini telah viral. Tim acara pun memberitahu Yan Run bahwa video ini sudah tersebar di semua platform. Jumlah yang dibagikan sudah melebihi 10 juta. Ini benar-benar lepas kendali. Yuan Run yang marah pun bertanya, apa yang terjadi? Siaran langsungnya sudah dibatalkan. Yuan Run bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini? Tim acara menyebut bahwa sepertinya sistem mereka telah diretas. Meskipun siaran langsungnya diputus, rekamannya dikirim melalui jalur pribadi dan mereka berhasil mendapatkannya. Setelah diedit, videonya disebar kemana-mana pakai akun-akun palsu. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan bukti bahwa tim produksi menyewa akun palsu untuk menyebarkan rumor tentang Lin Xin dan mengunggahnya bersamaan. Semua fitnah terhadap Lin Xin sedang dihapus cepat dan opini publik mulai bergeser. Yan Run pun sangat marah dengan hal ini dan menegaskan berapapun biayanya. Sewa lebih banyak akun palsu. Kerahkan semua penggemar untuk mengatur komentar. Hubungi juga para pembuat konten video. Klaim semua video itu palsu, hasil edit jahat atau buatan robot. Dalam jumlah mereka punya pasukan dalam uang ada dirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dalam perang media. Tim acara menyebut bahwa pihak lawan membayar 2 kali lipat dari mereka untuk membeli akun palsu. Banyak akun palsu yang mereka sewa malah berpindah ke pihak lawan. Yuan Run pun kaget mendengarnya. Namun Yuan Run yakin bahwa ini pasti ulah perusahaan film dan televisi milik Neng Icha. Yuan Run pun bertanya-tanya seberapa banyak dana yang bisa dikeluarkan perusahaan kecil seperti itu. Dirinya sudah bekerja sama dengan agensi saudara si Acuy, Davi Entertainment. Yuan Run meminta timnya mengeluarkan dana 800 juta. Tunjukkan padanya arti kekuatan yang sesungguhnya. Mereka pun mengerti. Yuan Run dengan percaya diri menyebut bahwa siapapun yang menguasai trending dan opini publik, dia yang akan menang. Namun saat Yuan Run memeriksanya,
Yuan Run sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Lalu pembawa acara mengatakan kepada Yuan Run bahwa ada yang tidak beres. Jelas-jelas lawan sudah lama meretas sistem mereka dan punya banyak cara untuk menghentikan mereka menyewa akun palsu dan mengatur narasi. Tapi mengapa lawan justru memilih bertarung lewat pengeluaran uang? Berapa miliar pun yang mereka keluarkan, lawan akan menggandakannya. Apa mungkin ada pendukung misterius di balik Neng Ica? Yuan Run dengan kesalnya menyebut bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin pendukungnya punya lebih banyak uang daripada mereka. Mereka masih punya banyak penggemar fanatik. Suruh mereka kumpulkan dan donasi, beli massal semua produk yang didukung si Acuy. Namun di saat itu tim Yuan Ran memberitahu Yuan Ran bahwa uang mereka telah habis. Kelihatannya benar, perusahaan film dan televisi Neng Ica sepertinya punya dana tidak terbatas. Dan di saat yang sama, sekelompok orang datang dan meminta mereka semua untuk tidak bergerak. Lalu di saat itu si Acuy berusaha menghubungi Yuan Run serta bertanya, "Di manakah Yuan Run?" Si Acuy meminta Yuan Run mengatakan kepadanya, apakah Yuan Run sudah menangani video-video itu dan reaksi keras di internet. Lalu dari pengeras suara meminta orang-orang di tebing untuk mendengarkannya. Tetap di sana dan jangan bergerak. Mereka adalah penjaga pantai. Penjaga pantai menyebut bahwa si Acuy dicurigai melakukan percobaan pembunuhan, pencemaran nama baik, menghasut kejahatan, dan tuduhan serius. Kaki tangan si Acuy yaitu Yuan Run telah ditangkap. Anggota kru produksi dicurigai menjadi kaki tangan si Acut juga ditangkap. Dengan ini si Acuy diperintahkan untuk segera menyerah dan bersamaan dengan itu kapal penjaga pantai pun kini mulai mendekat. Si Acuy dengan ekspresi kagetnya menyebut bahwa ini sudah berakhir. Citra publik dirinya yang sempurna popularitasnya hancur. Namun di saat itu otak gila si Acuy kembali jalan dan menyebut ini belum berakhir. Dirinya tidak akan pernah pergi ke penjara dan berlari ke arah Linsin. Jika dirinya hancur maka Linsin juga harus ikut hancur. Melihat si Acuy mendekat, Linsin pun seketika menendang panci ke arah si Acuy. Namun si Acuy menghindari ini serta bertanya, apakah ini usaha terakhir Linsin? Dengan pukulan ini, Linsin akan pergi ke neraka. Linsin pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut bahwa dirinya benar-benar ingin menghancurkan si Acuy. Si Acuy tidak akan pernah bisa menghindari hal ini, dan nyatanya saat ini seseorang telah bersiap mengayunkan panci ke arah si Acuy. Dan ternyata itu adalah Bling Bling yang seketika memukul si Acuy tepat di wajahnya. Si Acuy pun kaget dan bertanya, apakah Bling Bling benar-benar menyerangnya secara diam-diam. Bling Bling pun menyebut si Acuy sebagai sampah dan biarkan dirinya perjelas satu hal. Dirinya memilih Linsin dan dirinya sama sekali tidak menyesalinya. Linsin pun memuji aksi Bling Bling. Bling Bling pun menyebut bahwa itu bukan hal besar. Dan tak berselang lama beberapa petugas dari polsek terdekat datang dan menangkap si Acuy. Dan di saat yang sama Yuan Run juga ditangkap oleh petugas. Yuan Run yang melihat kondisi menyedihkan si Acuy seketika berlari ke arah mikrofon dan mengatakan bahwa hatinya akan selalu setia pada si Acuy. Tidak peduli bagaimana keadaan si Acuy, dirinya tetap mencintai si Acuy. Walaupun seluruh dunia menentang si Acuy, dirinya tetap akan mencintai si Acuy sepenuh hatinya. Dirinya akan menunggu si Acuy keluar dari penjara bahkan kalau butuh 10 atau 200 tahun. Dan setelah itu mereka akan memulai hidup baru bersama. Si Acuy pun merespon hal ini dan menyebut Yuan Run bahkan tidak lebih baik dari biawak. Dirinya lebih memilih melompat dari tebing kini daripada hidup bersama Yuan Run. Mendengar kata-kata ini, pikiran Yuan Run seketika menggila. Yuan Run pun tertawa dan mengatakan bahwa jangan kira dirinya bisa tertipu oleh video buatan robot. Si Acuy paling mencintai dirinya. Dirinya tidak percaya sedikit pun dirinya bisa langsung membedakan video palsu. Si Acuy pasti sedang menunggu dirinya di penjara. Malam ini dirinya akan membebaskan si Acuy dari penjara. Hingga kini berita mengenai idola top 1 si Acuy ditangkap atas banyak tuduhan menjadi trending. Selain itu, Yuan Run juga ditangkap. CEO Ruan Company didiagnosis skizofrenia dan dikurung seumur hidup di rumah sakit jiwa. Dan pertarungan penentu di tebing Linsin menang mutlak menjadi viral hingga kolom komentar mengenai 3 berita itu
dipenuhi dengan komentar negatif mengenai si Acuy. Lalu Neng Ica yang memperhatikan berita ini menyebut walaupun karir si Acuy sudah hancur, para penggemarnya akan segera berpindah ke idola baru. Mereka sebenarnya tidak peduli pada kebenaran. Lin Sin pun meminta Neng Uca untuk membiarkan mereka. Mereka menang hadiah 1 juta dan akhirnya jadian. Ditambah mereka bisa menikmati 3 hari 3 malam di resort mewah ini. Dalam pikiran Lin Sin yang paling penting adalah dirinya sudah menghabiskan 5 miliar demi Neng Ica dan dapat cashback 500 juta. Dan segera Lin Sin mengajak Neng Uca untuk pergi karena sekarang waktunya untuk mereka berdua saja. Lalu saat di dalam, Lin Sin tidak menyangka taman tradisionalnya sebesar dan seindah ini. Dan Neng Ica juga menyebut bahwa ayunan itu sangat cantik. Kalau ambil foto di sana pasti terlihat luar biasa. Lin Sin pun bertanya, apakah Neng Ica suka taman bergaya tradisional? Lalu Neng Ica menyebut bahwa sebenarnya dirinya pernah bermimpi ada di masa lalu. Dalam mimpi itu, dirinya adalah seorang wanita bangsawan yang diculik oleh para pembunuh. Lalu Lin Sin turun dari langit seperti pahlawan dan mengalahkan belasan pembunuh untuk menyelamatkan dirinya. Lin Sin pun menambahkan, dan wanita bangsawan itu lalu menawarkan pernikahan dan mereka pun hidup bahagia selamanya seperti pasangan surgawi. Seketika Neng Ica yang malu mengatakan bahwa teleponnya berdering dan dirinya pun terbangun. Lin Sin seketika mengajak Neng Ica untuk melanjutkan kisah itu. Neng Ica bertanya, apakah itu sungguhan? Lin Sin pun membenarkan hal itu. Karena rumah besar ini disiapkan oleh tim acara, pasti mereka sudah siapkan kostum yang serasi. Dengan ini mereka akan ganti baju dulu. Lalu Neng Ica pun mengerti ayunan itu garis finishnya. Siapa yang selesai ganti baju dan sampai duluan itu adalah pemenangnya, yang kalah harus memenuhi satu permintaan dari pemenang. Lin Sin pun menyetujuinya. Lalu saat di ruang ganti, Lin Sin menyebut bahwa kostum tradisional ini susah sekali dipakai. Dan di saat yang sama, Neng Ica berteriak bahwa dirinya menang. Lin Sin yang mendengar hal ini seketika membuka jendelanya dan mendapati Neng Ica telah berganti pakaian dan naik ayunan. Lin Sin pun terpanah melihat penampilan Neng Ica yang gede banget. Lalu Neng Ica pun bertanya, apakah Lin Sin sudah selesai ganti baju? Lin Sin pun menyebut bahwa dirinya akan datang. Kostumnya sulit dipakai. Neng Ica mengatakan bahwa dirinya tadi pakai rakit bambu kecil untuk menyeberang. Dirinya akan mendorong rakit bambu ini ke pinggir buat Lin Sin. Namun saat Neng Ica mendorong pakai kakinya, si Ica malah hilang keseimbangan dan hampir jatuh dari ayunan. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin dan salam perkentodan.